Genomics ini adalah suatu future technology yang sebenarnya sudah diimplementasikan di teknologi sekarang. Jadi untuk banyak audiens yang belum mengerti apa itu genomics technology, jadi kita dalam mengidentifikasi bagaimana treatment yang kita berikan kepada individu, kita bisa melakukan suatu genetic testing yang kita menggunakan teknologi namanya next generation sequencing. Nah, ini memungkinkan kita untuk mengetahui apakah pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya pada pasien yang kanker. Pasien kanker ingin tahu, saya nggak mau lagi dikasih obat kemoterapi yang akhirnya rambut saya rontok segala macam. Saya pengen specifically obat yang tidak menyebabkan saya punya banyak side effect. Nah, itu bisa diperiksa tipe gen apa yang khusus untuk nanti diberikan dengan treatment yang khusus. Nah, tes genomik ini mampu mengidentifikasi tipe-tipe tadi sehingga pasien akan lebih spesifik treatment. Ini kita kenal sebagai precision medicine. Contoh kedua, orang mau kurus. Saya mau kurus, ada yang namanya genomics, nutrigenomics. Nah, itu kita bisa mengidentifikasi orang ini sebenarnya salah makan di mana dan tipe genetik mana yang bisa kita pilih supaya dia bisa benar-benar mengidentifikasi makanan yang cocok dengan gennya dia. Nah, ini memang satu kegunaan dari teknologi genomics. Nah, yang kita lakukan di bidang ibu dan anak, karena memang di grup kami besar di ibu dan anak, di grup Bunda. Kita mempunyai teknologi untuk mengidentifikasi pada program bayi tabung, di mana embrio yang akan kita tanamkan itu bisa kita identifikasi kromosomnya berdasarkan sel yang kita ambil dari satu embrio tadi, yang nanti kita kirim ke lab genomics untuk mengetahui ini embrio sebelum ditanam ini sehat apa enggak. Karena kita pengen tentu anaknya sebelum ditanam tidak ada kelainan kromosom, tidak ada permasalahan, dan ini akan meningkatkan kemungkinan keberhasilan kehamilan bayi tabung itu sampai 80%, Pak. Dan ini suatu keunggulan yang dimiliki oleh genomics yang tentu dari segi market itu ya market bayi tabung berkembang sekali di Indonesia. Dan kalau ibu dan anak juga kita lihat ibu hamil contohnya. Ibu hamil ini dengan teknologi genomics mampu untuk bisa mengetahui adanya kelainan pada anak di sekitar kehamilan 10 sampai 12 minggu hanya dengan mengambil tes darah dari ibunya. Dan itu suatu cara yang sangat non-invasif dan sangat mudah untuk mengetahui ada kelainan janin tanpa harus khawatir bahwa anaknya ntar ada kelainan nggak nih segala macam. Jadi teknologi ini yang namanya non-invasive prenatal testing atau NIPT sudah dilakukan sejak 2 tahun yang lalu, dan ini Diagnos merupakan salah satu provider NIPT terdepan di Indonesia yang tentu kalau kita lihat kompetitor kita ada di Singapura, ada di Malaysia dan segala macam. Sekarang pasien-pasien Indonesia yang hamil yang membutuhkan pemeriksaan testing tadi yang idealnya dilakukan pada banyak ibu hamil, ini sudah bisa dilakukan di lab-lab genomics Diagnos. Advance dan teknologi yang bisa dikatakan sangat mutakhir dan diperkenalkan oleh Diagnos untuk Indonesia. Sudah 2 tahun perjalanan, bagaimana tingkat penerimaan masyarakat khususnya market terhadap genomics teknologi ini? Kedepannya apalagi yang akan dilakukan Diagnos agar masyarakat lebih familiar bahwa kita juga punya loh genomics teknologi yang tidak kalah dengan negara-negara advance? Sangat tinggi sekali. Jadi animo orang untuk meminta, terutama kalau ibu hamil ya, kan kita lihat juga banyak ibu-ibu hamil itu yang hamil di atas usia 35 tahun ke atas, di mana ini adalah hamil dengan resiko untuk mempunyai kelainan anak yang lebih tinggi. Jadi untuk kita bisa lebih tenang dan secure bahwa anak itu yang dikandung itu adalah anak yang sehat, tes-tes ini mendapatkan suatu akseptansi yang besar sekali. Karena apalagi kalau kita bicara tentang tesnya cuma tes darah, jadi bukan sesuatu yang sulit dilakukan. Tapi juga kalau kita lihat animo terhadap keberadaan tes genomik di program bayi tabung itu luar biasa sekali. Apalagi dengan pengetahuan kromosom ini normal, nggak normal, laki, perempuan, itu sudah bisa diketahui sebelum embrio itu ditanam. Dan ini bagi market atau pasien-pasien yang mengalami kesulitan mempunyai anak, dia bisa tahu ada teknologi yang bisa meningkatkan keberhasilan kehamilan melalui teknologi genomik ini menjadikan suatu animo yang besar sekali kepada teknologi seperti yang dimiliki Diagnos. Dok, dari sisi animo sudah mulai bisa dipetakankah kalau kita berbicara mengenai spesifik segmentasi siapa yang paling banyak membutuhkan genomics teknologi ini? Dari sisi animonya mana saja dari mereka? Memang kalau kita lihat karena ini bukan teknologi yang murah ya, dan kita perlu mengerti bahwa memang semua intervensi medis atau diagnostik medis harus mempunyai indikasi. Tapi kita lihat bahwa pentingnya, andai kata kita melihat bahwa teknologi genomics ini makin banyak digunakan oleh orang, cost itu akan berkurang.
Sehingga nanti pada saat kita berbicara bahwa deteksi terhadap kelainan ini bisa kita lakukan secara masif dan lebih murah, tentu ini akan menjadi suatu akses yang sangat luas sekali yang bisa dinikmati lebih banyak orang. Tapi memang pada saat ini kalau kita bicara tentang teknologi ini kita tidak pungkiri bahwa memang dengan cost yang tidak murah itu kita hanya mentap market yang relatif menengah ke atas dalam hal ini. Tapi ini yang kita harapkan bahwa dengan semakin banyak tes dilakukan pada ibu hamil, contoh pada genomics reproduksi kehamilan ini bisa menjadikan suatu effort untuk mengurangi beban biaya yang akhirnya akan menjadikan kemudahan kita untuk mendapatkan akses kepada semua paling tidak masyarakat. bisa menjadi starting point ini Dr. Ivan ya untuk segmentasi khusus tadi. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.